Mas Chandra memegangi pundakku dengan kuat. Aku sangat kaget mendengar kabar meninggalnya Rindu dari dokter yang merawatnya. Riana, yang kuat, kita harus segera mengurus pemakaman Rindu, ucap Mas Chandra. Mas, aku bahkan tidak tahu dia punya keluarga lain atau tidak. Bagaimana jika mereka mencari Rindu? Kita harus mengabari keluarganya. Nanti kita cari tahu setelah mengurus pemakamannya. Ucapan Mas Chandra ada benarnya juga. Aku dan Mas Chandra lalu mengurus pemakaman Rindu dengan cepat. Untung pihak rumah sakit memberikan bantuan sehingga kami tidak terlalu sulit mengurusnya. Aku menatapi gundukan merah kuburan Rindu. Sungguh aku tidak sedikit pun menyangka bahwa niatku ke rumah sakit untuk periksa kandungan membawaku bertemu dengannya. Dalam pelukanku tertidur pulas anak Rindu yang baru dia lahirkan. Aku menyentuh pipinya yang masih merah. Aku kasihan padanya. Sekecil ini dia sudah menjadi piatu. Sedangkan ayahnya tidak tahu rimbanya. Anak Rindu bagaimana, Riana? Tanya Mas Chandra yang berdiri di sampingku. Aku akan merawatnya, Mas. Apa kamu yakin? Kamu tengah hamil besar. Mana mungkin kamu bisa merawat dia? Mas Chandra menyaksikan keinginanku untuk merawat putranya Rindu. Kalau bukan aku, lalu siapa, Mas? Tidak mungkin kita menyerahkannya ke panti asuhan kan? Kamu pasti kerepotan nantinya. Belum lagi nanti kalau anakmu lahir. Balas Mas Chandra. Nantilah pikirkan itu, Mas. Aku sangat kasihan pada bayi mungil ini. Aku tak tega jika dia harus menderita. Ucapku lagi. Aku lalu membawa anak Rindu itu ke rumahku. Mas Chandra terlebih dahulu aku suruh ke swalayan untuk membeli susu formula. Saat sampai di rumah, aku langsung memanggil Bik Inah untuk mempersiapkan semua keperluan bayi kecil itu. Non, ini anak siapa? Dengan heran Bik Inah bertanya padaku saat melihat bayi mungil itu ada dalam pelukanku. Ini anak dari mendiang istrinya Mas Yoga. Dia sudah meninggal dunia. Mulai sekarang dia akan tinggal di rumah ini. Bibik harus membantuku merawat anak ini. Ucapku, oh alah, Non, kenapa baik sekali? Bukankah dia sudah jahat sama Non? Tanyanya heran. Itu sudah terjadi, Bik. Anak ini tidak bersalah. Aku kasihan padanya. Baiklah, biar Bibi yang ngurusin. Non bisa istirahat. Tawar Bik Inah padaku. Sudah, berikan pada Bik Inah, Riana. Dari tadi kamu gendong dia pasti capek. Timpal Mas Chandra. Aku lalu memberikan bayi itu pada Bik Inah. Bik, kasih dia susu. Pasti dia sudah lapar itu. Perintahku. Baik, Non. Ucapnya. Bik Inah membawa bayi itu pergi. Mas Chandra menatapku dengan heran. Apa tidak sebaiknya kita mencari tahu keberadaan ayahnya? Biar dia yang mengurus anak itu. Tanya Mas Chandra. Mau cari kemana, Mas? Rindu bilang, laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab padanya. Itu artinya dia tidak menginginkan bayi itu. Lalu apa selamanya kamu berniat untuk merawat anak itu? Bagiku itu tidak masalah, Mas. Saat pertama kali menggendongnya aku sudah jatuh hati. Biarlah aku yang menjadi ibu sambungnya. Mas Chandra menghela nafas berat. Kamu suka sekali bertindak semaumu, tanpa memikirkan akibatnya. Apa Mas tidak merasa bahagia saat menggendongnya tadi? Tanyaku. Ya, sebenarnya Mas juga sudah jatuh hati padanya, Mas Chandra mengakui perasaannya. Aku tersenyum tipis mendengar ucapannya. Mas punya nama nggak buat dia? Tanyaku. Nama, Mas belum kepikiran. Kamu saja yang tentukan. Kalau Adam bagaimana, Mas? Ucapku dengan harap-harap cemas. Nama itu terpikir begitu saja di benakku. Mas suka kalau nama itu. Mas setuju. Mulai saat ini bayi itu namanya Adam. Aku tersenyum bahagia mendengar jawaban Mas Chandra. Anak itu sekarang menjadi tanggung jawabku. Nama Adam rasanya cocok untuknya. Hari menjelang maghrib saat Mas Chandra pamit pulang. Mas pulang dulu, ya. Pamitnya. Besok temenin aku belanja keperluan Adam ya, Mas. Aku mau belanja perlengkapan bayi untuknya, ucapku. Baiklah, besok Mas datang. Balasnya.
Aku segera memasuki rumah setelah mobil Mas Chandra meninggalkan rumahku. Non, bayi ini tidur di mana? Apa di kamar Non? Tanya Big Inah. Iya, Big. Dia akan tidur bersama denganku, balasku dengan yakin. Apa Non yakin? Bayi seusia ini bakalan sering terbangun di malam hari. Pasti Non repot nantinya. Balas Big Inah. Aku mengeritkan kening. Apa semua bayi akan rewel di malam hari? Adam sepertinya tidak ada menangis semenjak datang ke rumah ini. Apa semua bayi akan seperti itu, Big? Tanyaku dengan penasaran. Iya, Non. Bayi yang baru lahir seperti ini akan sering terbangun di malam hari. Dia akan minta susu atau karena popoknya basah. Terangnya padaku. Tidak apa-apa, Big. Biar aku yang akan mengurus segalanya nanti malam. Aku masih merasa yakin bisa merawat dia nantinya. Big Inah hanya mengikuti perintahku saat menyuruhnya membawa Adam ke kamarku. Bibik tolong bersihkan tempat tidur bayi itu, letakkan di samping ranjangku. Aku meminta Big Inah membersihkan tempat tidur bayi yang aku beli kemarin, walau awalnya itu untuk calon anakku nanti. Tidak apalah sekarang itu menjadi milik anak ini. Aku lalu meletakkan bayi kecil itu ke dalam tempat tidur bayi yang sudah Big Inah bersihkan. Aku memandangi wajahnya yang tertidur pulas. Dia sangat lucu. Rasanya tidak puas memandangi wajahnya. Non, nanti kalau butuh susu bangunin Bibik ya. Pamit Big Inah keluar dari kamarku. Aku hanya mengangguk. Mataku tak lepas dari wajah manis anak kecil itu. Sekarang, kamu akan menjadi anakku. Kamu harus memanggil mama padaku. Bisikku pada telinga bayi kecil itu. Suaraku membuat bayi kecil itu menggeliat. Aku refleks ingin menggendongnya. Tapi urung karena dia kembali terlelap. Aku merebahkan tubuh di ranjang. Rasanya badanku sangat lelah. Aku tertidur pulas tanpa mengganti pakaian yang aku gunakan sejak pagi. Aku tak tahu berapa lama aku tertidur. Yang aku tahu, aku tersentak kaget mendengar tangisan bayi yang begitu keras. Dengan cepat aku bangun. Ternyata benar, Adam terbangun. Dia menangis keras di tempat tidurnya. Dengan cepat aku meraihnya ke dalam gendonganku. Aku yakin dia haus. Aku membawanya keluar menuju dapur untuk membuatkan dia susu. Suara tangisnya tak kunjung berhenti. Aku kewalahan untuk membuat susu sekaligus untuk menenangkannya. Non, suara Big Inah menyapaku. Sepertinya dia terbangun gara-gara suara bayi ini. Big, kebetulan Bibik bangun. Buatin dia susu dulu, perintahku. Baik, Non. Dengan cepat Big Inah membuatkan Adam sebotol susu formula. Aku memandangi jam yang tergantung di dinding rumah. Pukul 2 pagi. Aku menguap dengan lebar. Rasanya badanku masih kelelahan. Punggung terasa ngilu, begitupun dengan kedua betisku. Non, ini susunya. Sebaiknya dia tidur di kamar Bibik saja, Non. Nanti dia pasti bangun lagi. Non kan lagi hamil, nggak baik kalau kurang tidur. Tawar Big Inah. Ya sudah, dia tidur di kamar Bibik saja. Tapi, segera bangunin aku kalau terjadi apa-apa, balasku. Baik, Non. Aku kembali ke kamarku, sedangkan Adam dibawa Big Inah ke kamarnya. Sekarang aku bisa tidur dengan pulas. Di pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh yang lebih segar. Setelah sholat subuh, dengan cepat aku menuju kamar Big Inah. Aku ingin mengecek keadaan Adam. Non, sudah bangun. Sapa Big Inah yang tengah asyik di dapur. Adam mana, Big? Tanyaku. Dia tidur, Non. Tadi jam 4 subuh dia bangun. Sudah Bibik kasih susu dan ganti popoknya, terang Big Inah. Aku langsung berjalan memasuki kamar Big Inah. Kamar kecil yang khusus aku jadikan kamar pembantu. Rasanya kasihan jika anak kecil itu harus tidur di kamar sekecil itu. Aku hanya memandangi dia yang tengah tertidur pulas. Aku lalu kembali ke dapur untuk menemui Big Inah. Big, nanti siang pindahin semua barang-barang Bibik ke kamar tamu. Dan juga barang-barang Adam. Bibik tidur di sana saja dengan Adam. Kasihan, kamar itu terlalu kecil untuknya, terangku pada Big Inah. Big Inah tersenyum senang mendengar ucapanku. Kamar tamu itu cukup luas. Lengkap dengan AC-nya,
ada juga lemari besar untuk menyimpan barang-barang. Aku bisa meletakkan tempat tidur bayi di kamar itu nantinya. Makasih ya, Non, ucap Bik Inah bahagia. Aku merasa seperti mempunyai kehidupan yang baru setelah kedatangan Adam. Tiap hari aku jalani dengan senang hati. Wajahnya selalu tersenyum tiap kali aku mengajaknya bercanda. Dia sangat manis. Dia bisa meraih semua rasa cinta dan kasih sayang yang aku punya. Sekarang, aku tidak betah lama-lama berada di luar rumah. Aku bisa lupa waktu saat mengajak bayi kecil itu bercanda. Hingga tak kusadari, sebulan sudah usia bayi kecil itu. Aku sangat menyayanginya. Sering aku ikutan tidur di kamar tamu dengan Bik Inah untuk menjaga bayi kecil itu. Walau sebenarnya Bik Inah selalu melarangku untuk ikutan bergadang. Aku selalu merasa tenang tiap kali berada dekat dengan bayi kecil itu. Mas Chandra sering datang ke rumahku. Sepertinya dia juga sudah mulai jatuh cinta pada bayi kecil itu. Sering di siang hari, dia minta video call padaku hanya untuk melihat bayi kecil itu. Sepertinya Adam sudah menjadi duniaku dan Mas Chandra. Hingga malam itu, aku merasakan sakit yang teramat sangat dari perutku. Sesuai hitungan dokter, mungkin ini saatnya aku melahirkan. Bik Inah dan Pak Budi dengan cepat membawaku ke rumah sakit. Kala itu, hari sudah jam 1 malam. Aku sungguh kesakitan. Aku segera menghubungi Mas Chandra. Mas, aku menuju rumah sakit. Perutku sangat sakit. Mungkin ini waktunya aku melahirkan. Ucapku dengan suara bergetar menahan sakit. Mas akan segera ke sana. Kamu yang kuat. Jangan banyak pikiran. Sabar sayang. Mas akan menemani kamu. Balas Mas Chandra dengan khawatir.